Pemirsa, dalam sesi tanya-jawab mengenai hukum dan HAM, pasangan calon nomor urut 02 menanyakan banyaknya hukum yang timpang tindih serta terjadinya ketidakpastian hukum. Berikut tanggapan calon presiden nomor urut 01. Seperti kita ketahui, banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat bahwa bagaimana, apalagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang. Banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum. Nah, kami ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana untuk memastikan ini terjadi seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk 5 tahun ke depan, sementara Bapak sudah 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana-mana. Terima kasih. Saya akan lakukan revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali undang-undang yang tidak pro kepada investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita, karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha, dan hukum juga tidak tebang pilih, dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tentram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang Bapak sebut tadi, ya Pak Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi dan sebagainya. Sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana? Karena Bapak sudah memimpin selama 4 tahun. Jadi bagaimana? Apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan segera sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh wakil presiden saya, ya, insya Allah. Amin. Jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak ya kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik dan bukan seorang yang benar-benar netral. Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional. Menurut saya jabatan itu yang paling penting seperti tadi sudah saya sampaikan. Ada sebuah merit system, ada sebuah proses rekrutmen yang betul, proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas. Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris, misalnya Pak Baharudin Lopa itu dari P3, nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai, ini yang non partai? Saya kira sama saja buat saya. Yang paling penting proses rekrutmennya benar.